Pimpin doa. Mikrofonnya dibuka dulu, Gisela. Yes, yuk, pimpin doa yuk. God, Thank you, God, for the beautiful morning. for the beautiful morning. We want to study agama. We want to study agama. Let us please. Bless us, please. Amin. Amin. Oke, selamat pagi semuanya. Good morning. Sudah dapat buku ini ya? This one, oke. Buka di halaman yang keempat, page 4. Kita akan review dulu, mengingat beberapa hal yang kemarin sudah kita pelajari ya. Oke, Miss akan share screen. Ya, kelihatan ya? Baik. Kita masih mempelajari tentang Allah hadir dalam alam semesta. Ya. Oke. Seperti yang minggu kemarin kita sudah pelajari, bahwa alam semesta dan isinya itu diciptakan Tuhan dengan apa? Berfirman. Kecuali penciptaan apa? Manusia. Iya. Manusia diciptakan dengan tangan Tuhan. Jadi Tuhan ini berkarya, ya. Dia membuat hasil karya dari tangannya, yaitu dia ambil debu tanah, dia bentuk manusia, dan dia hembuskan nafas hidup. Makanya Tuhan itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan disebut Maha Pencipta karena dia sudah menciptakan alam semesta beserta dengan isinya. Nah, sebelum Tuhan mulai menciptakan, bumi keadaannya apa itu? Belum berbentuk. Kosong. Gelap, betul. Jadi semuanya memang tidak indah gitu. Tetapi kemudian Allah mulai berfirman dan apa? Terciptalah segala sesuatu. Masih ingat ayo? Kemarin urutan penciptaan apa saja? Hari ke-1 Tuhan menciptakan terang. Hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Itu Juga apa? disebut Cakrawala, sky. Day 3. Hari ketiga Tuhan menciptakan daratan, lautan, dan tumbuhan. Yes. Darat, laut, dan tumbuhan. Land, sea, and plant. Matahari, bulan, dan bintang. For Dan bintang. matahari, bulan, bintang. Ya. Day 5. Tuhan menciptakan binatang yang hidup di air dan Tuhan. Iya, binatang, air, dan burung di udara. Yang ke-6. Tuhan menciptakan binatang yang hidup di darat. Animal and people, ya, dan manusia. Good, ternyata masih ingat semua. Kita lanjutkan. Ya, Tuhan menciptakan manusia, ingat tadi dengan berkarya.
Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Yang sama apanya? Sifat-sifat Allah itu ada di dalam diri manusia. Yaitu apa? Kasih, kesucian, dan akal budi. Ya, kasih, kesucian, dan akal budi. Kenapa 3 hal ini yang diberikan? Supaya manusia mampu melaksanakan perintah Tuhan. Ya, supaya manusia bisa melakukan perintah Tuhan. Dan ketika Tuhan sudah selesai menciptakan manusia, Dia berkata bahwa segala ciptaannya itu sungguh amat baik. Jadi manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Makanya di hari yang ke-7 Tuhan sudah berhenti menciptakan dan Dia hanya memberkati ciptaannya. Yuk kita baca nih ayatnya sama-sama di Kejadian 1 ayat 28. Kita baca ya. 1, 2, 3. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi manusia ini diberi mandat atau diberi perintah untuk mengelola dan merawat alam semesta. Makanya apa? Manusia ini dijadikan rekan sekerja, jadi teman kerjanya Tuhan. Ya, untuk apa? Untuk mengelola alam. Jadi Tuhan ciptakan manusia di hari terakhir itu supaya semua yang dibutuhkan manusia sudah ada. Jadi manusia bisa hidup, ya toh. Nah, dan dia bisa mengelola mengelola alam dengan baik. Makanya ada 2 hal nih yang penting. Yang pertama, manusia punya hak. Hak untuk apa? Merawat, memanfaatkan alam ciptaannya, memanfaatkan alam ciptaannya, itu haknya kita, manusia. Tetapi yang kedua, manusia punya kewajiban. Jadi tidak hanya mengambil manfaat dari alam, tapi ada kewajiban kita untuk apa? Merawat, menjaga, dan melestarikan alam. Nah, dengan inilah kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Jadi kisah penciptaan menunjukkan kehadiran Allah dalam alam semesta. Nah, artinya apa? Dalam semua proses penciptaan itu Tuhan ada hadir, ya. Tuhan yang menciptakan. Ya, jelas belum sampai di sini? Jelas. Tahu ya? Yuk, kita mau jawab pertanyaan-pertanyaannya kalau sudah tahu. Di halaman 5, page 5. Nomor 1. Mengapa Tuhan disebut Maha Pencipta? Why God called Creator? Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan alam semesta, Mi. Karena Tuhan menciptakan alam semesta beserta isinya. Ya, karena Tuhan menciptakan alam semesta beserta isinya.
Because God created the earth and all the world. Page 5, number 1, okay? Sekarang halaman nomor 2. Apakah bukti Allah hadir dalam alam semesta ini? Buktinya apa? Adanya kisah penciptaan. Ya, adanya kisah penciptaan itu bukti bahwa Allah itu hadir, ya. Page 7. Buka halaman yang ke-7. Pada mula, nomor 1 ya. Pada mulanya Allah menciptakan apa? Gelap dan terang. Iya. B. Dark and light. Ya, nomor 1. Number 1 B. Number 2. Tuhan menciptakan alam beserta isinya, maka Tuhan disebut apa? Maha Apa? adil. Maha adil. Maha adil. Tuhan menciptakan Maha pencipta misalnya. berarti disebut apa? Maha pencipta. Good. Maha pencipta, Miss. C. Maha pencipta. God has created the world. So he called creator, ya. Jadi Allah disebut Maha Pencipta. C. Number 3. Kata-kata yang diucapkan Allah disebut apa? Firman. Firman. Betul. Nomor 3 B. Ya. Semua yang diucapkan Tuhan itu firman. Nomor 4. Number 4. Tuhan menciptakan alam beserta isinya dengan Berkarya. Berfirman, Miss. Berfirman dong. Kalau berkarya itu ketika Tuhan menciptakan apa? Manusia. Kalau alam semesta dengan apa? Berfirman. Dengan ucapan Tuhan, ya. Nomor 4 A. Nomor 5, yuk. Ciptaan Tuhan pada hari keempat. Day 4, God create. 4 dan 5. Yang mana? Ayo. Day 4, God create sun, 3, 5, and 4, Miss. star. Yes. Number 4 D. 4, 5, and 6. Nomor 5 D. 4, 5, dan 6. Matahari, bulan, dan bintang. Yuk dibalik. Page 8, halaman 8. Ya, number 6, nomor 6. Di bawah ini beberapa ciptaan Tuhan.
Ciptaan Tuhan pada hari ketiga adalah 1, 2, dan 3. day 3, God create apa? 1, 2, dan 3. Ya, 1, 2, dan 3. 1, 2, and 3. Nomor 6A. Ya. Day 3, God create land, sea, and plant. Number 7, nomor 7. Tuhan menciptakan manusia dengan Berkaya. Karya. nah, ini baru benar. Berkarya. B. Nomor 7B. Ya. Jadi Tuhan membentuk manusia, makanya dia berkarya. Nomor 8. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. 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 A. I. Jadi serupa dengan Tuhan ya. Number 9. Di bawah ini beberapa sifat manusia. Sifat-sifat Tuhan yang diberikan kepada manusia yang mana? Tadi ada 3 yang utama tadi. 4, 5, dan 6. Ya, kasih, kesucian, dan akal budi. Nomor 9D. 4, 5, 6. Number 9D. 4, 5, and 6 ya. Number 10. Waktu untuk istirahat manusia. Malam. Time to rest. Malam. Nah, I. Yang D malam. Ya, at night. Number 11. Ciptaan Tuhan untuk menentukan arah dan waktu-waktu tertentu apa ya? Benda penerang. Betul, benda-benda penerang. C. Nomor 12. Ciptaan Tuhan pada hari ke-6. Hari ke-6 Tuhan ciptain apa? Gajah. Binatang darat. Darat, animal. Jadi yang mana animal? Gajah. Gajah. Ya, gajah. Nomor 12B. 12B. 13. Burung pipit diciptakan Tuhan pada hari ke... Ingat, Tuhan ciptain burung-burung hari ke berapa? Birds? Ke-5. 5. Ya, hari ke 5. Day 5. Nomor 13C. Ya. 13C. 14. Kita mempercayai semua peristiwa penciptaan dengan iman kepada Tuhan Yesus. iya, Yesus. kepada Tuhan Yesus. 14D. I. 15. Semua ciptaan Tuhan bermanfaat bagi manusia. Kita harus bersyukur dengan cara apa? Merawat dan memanfaatkan dengan tanggung jawab. Iya, B. 15B ya, merawat dan memanfaatkan dengan tanggung jawab. Ingat tadi ada hak dan kewajiban. Haknya mengelola alam, kewajibannya apa? Merawat, menjaga dan melestarikan ya.
Yuk, Romawi 2. Tuhan menciptakan dari yang tidak ada menjadi Ada. ada. Dari yang ya tidak ada menjadi ada. Ada, oke. Nomor 2. Alam ciptaan merupakan bukti titik-titik Tuhan. Firman Tuhan. Hadiran. Kehadiran, betul. God presence ya. Kehadiran Tuhan. Number 3. Gelap gulita menutupi samudra raya, tetapi roh Allah melayang-layang di atas Permukaan air. Oh, betul. Good, Michelle. Permukaan air. Permukaan air. Nomor 4. Matahari, bulan, dan bintang diciptakan Tuhan pada hari Empat. Sun, Moon, and Stars. Day 4. Day 4. Hari keempat. Good, Michelle. Bagus sekali ya. Yang lain juga boleh jawab loh ya. Nah, yuk nomor 5. Kuda Nil adalah binatang yang hidup di Darat dan di air. darat atau di air, ayo. Kan ini termasuk binatang apa nih? Ayo, hidupnya di mana ini? Air, Miss. Air, Miss. Ayo, di air atau di darat? Di air, Miss. Nah, kuda Nil itu binatang darat. Tapi dia sukanya berendam di air. Nah, beda ya. Beda ya, kalau dia hidup di air berarti ya dia di air terus. Ketika di darat dia mati kan gitu ya. Jadi dia termasuk hidup di darat. Ya, darat. Nomor 6. Domba diciptakan Tuhan pada hari Enam. Ingat, domba ini binatang apa nih? 6. Domba binatang apa? Miss. Darat. Binatang darat dan diciptakan pada hari ke-6. Ah, kalau binatang darat berarti hari ke-6. Nomor 6, jawabannya 6. Nomor 7. Sumber makanan manusia adalah Alam. Tumbuhan. tumbuhan. Tumbuhan aja. Alam, Miss, itu, Miss. Mungkin, Miss. Tumbuhan dan hewan atau binatang ya. Nomor 7, tumbuhan dan binatang atau hewan. Sudah? Nomor 7. Nomor 8. Semua ciptaan Tuhan berguna untuk kelangsungan hidup manusia. Nomor 8, manusia. Nomor 9. Manusia melakukan semua kegiatannya pada waktu Siang hari. siang.
Karena kalau malam waktunya istirahat ya. Nomor 10. Tuhan memberkati manusia tertulis di kitab apa? Ingat tadi yang dibaca, yuk. Kejadian 1 ayat. Iya, Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28. Genesis 1 verse 28 ya. Kejadian 1 ayat 28. Nah, untuk Romawi 3 dan 4 jadi tugas hari ini ya. Bisa 15 soal ya. Oke. Oke enggak? Oke. Ya. Jadi tugas hari ini page 9 and 10. Ya. Dari yang chapter 3 dan 4. Ada pertanyaan? Tidak. Jelas ya? Oke, kalau sudah kita mau akhiri Zoom kita hari ini. Kita mau doa sama-sama ya. Yuk kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Tuhan sudah menolong dan memberkati kami selama belajar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, jangan lupa tugasnya hari ini dikerjakan, terus dikirim fotonya ke Miss Pandan. Lewat WA aja ya. Oke, see you next week. Bye-bye. Bye.